Mari kita menyanggupi sabda Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela. Olehnya ku sembuh. Bait yang kedua. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita menyiapkan hati kita, mohon tuntunan Roh Kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasanya dari Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus.
mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 14. Masing-masing keluarga dipersilakan membacanya sesuai dengan tuntunan pada layar. Ayat nas yang akan saya bacakan diambil dari Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang pertama, yang demikian bunyinya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, apakah sekarang saudara-saudara masih bernafas saat ini? Tentu masih bernafas. Kalau tidak, tidak mungkin kita ikut ibadah saat ini. Tetapi pertanyaannya, apakah nafas yang kita miliki ini hanya sekedar nafas biologis? Ataukah di dalamnya ada dimensi kehidupan kekal, yaitu keterhubungan kita dengan Allah? Saudara-saudara, hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020, 3 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga,
1 minggu sebelum perayaan Pentakosta, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ada dimensi hidup kekal, keterhubungan kita dengan Allah yang mesti kita hidupi. Karena hidup ini bukan sekedar aktivitas biologis, makan tidur, berdoa sekenanya, namun juga aktivitas batiniah atau spiritual. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa penciptaan manusia dan sekaligus realitas hidup kita. Tubuh manusia yang dari debu tanah ini bisa hidup karena hembusan nafas dari Tuhan. Ketika nafas hidup itu diambil kembali oleh Tuhan, maka yang tertinggal hanyalah raga yang terpucur kaku, tak berdaya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, aktivitas batiniah atau spiritual ini mesti mendapatkan porsi yang memadai dalam hidup kita, agar kita sebagai manusia dapat menjalani hidup yang sesungguhnya, tidak sekedar hidup seperti robot, tetapi seperti atau selayaknya sebagai manusia ciptaan Tuhan, yaitu yang terhubung dengan Sang Khalik, terhubung dengan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Sang Khalik untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi betapapun hidup kita dipenuhi dengan kesibukan luar biasa, termasuk kehidupan di dunia maya, tangan ini, jari-jari ini tidak pernah berhenti mengetik tombol-tombol di HP kita. Juga tuntutan-tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang begitu kompleks. Kesibukan kita yang begitu banyak. Anak-anak yang sekarang juga sekolah, tapi sekolah online, belajar di rumah. Ada kesibukan yang harus dilakukan. Namun saat ini kita diajak. Di 10 hari sesungguhnya kita punya tradisi berdoa bersama 10 hari. Sejak hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai dengan Pentakosta. Ada tradisi berdoa bersama selama 10 hari. Oleh karena itu hari ini kita kembali diingatkan, mari berdoa. Karena doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah kekuatan yang menopang kita untuk bisa menjalani hidup secara lebih bermakna. Doa merupakan oase atau sumber air yang tidak pernah kering, yang akan terus menyegarkan hidup kita. Meski ada banyak tantangan yang menjadikan kita kecewa, sakit hati, dan marah, namun doa menjadikan kita dipulihkan Tuhan. Hidup dan pelayanan kita pun akan senantiasa disegarkan oleh Tuhan melalui relasi kita yang intim dengannya. Dan Kimball, seorang penulis buku berjudul The Emerging Church, menulis demikian. Berdoa itu seperti bernafas, hal vital yang mendukung hidup kita dan membuat kita tumbuh dan sehat. Saudara-saudara, namun dalam kenyataannya kadang doa menjadi rutinitas yang kering, hampa, dan hanya sekadar kata-kata yang meluncur dari mulut kita ataupun dalam batin kita, apalagi kalau sedang lapar. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Bacaan Alkitab hari ini mengajak kita agar kreatif dan inovatif dalam berdoa, sehingga tidak monoton, sehingga kehidupan doa kita senantiasa segar dan membuat kita bergairah, bersemangat dalam melakukannya. Saudara, saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tadi. Yang pertama, kita diajak untuk membiasakan diri berdoa dalam kebersamaan, dalam pergumulan bersama. Hal ini seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, seperti diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14, kita melihat bagaimana para murid bertekun dengan sehati
dalam doa bersama-sama. Itu terjadi karena mereka baru saja mengalami secara bertubi-tubi peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang sempat membuat mereka tergoncang, namun sekaligus menggetarkan iman mereka untuk semakin mengenal dan percaya kepada Sang Guru dan Tuhan mereka. Peristiwa-peristiwa itu adalah derita dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka melihat sendiri Yesus mati di kayu salib. Juga mereka melihat bagaimana Yesus bangkit dan menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Juga peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Segala yang mereka lihat dan alami bersama Yesus kurang lebih 3 tahun seakan berada di dalam titik pengendapan saat itu. Ditambah lagi janji Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Pun pengutusan bahwa mereka akan menjadi saksi Tuhan. Juga peristiwa perpisahan mereka dengan Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang saat itu mungkin sangat mengejutkan. Semua itu telah menjadikan para murid semakin bertekun di dalam doa. Bersama-sama berdoa, saling menguatkan. Saudara-saudara, secara sosiologis para murid bersama Maria, ibu Yesus, dan juga saudara-saudara Yesus berdoa bersama karena kebutuhan yang sama untuk mencari kekuatan setelah peristiwa besar dan berat yang bertubi-tubi mereka alami. Mereka saat itu juga ingin tahu dengan gamblang apa sebetulnya yang telah terjadi. Semua itu mereka cari dengan berdoa. Saudara-saudara, bergumul bersama di masa pandemi ini juga menjadi ajakan bagi kita. Seperti para murid pada saat itu. Setelah melihat Tuhan Yesus naik ke surga, setelah mereka mengingat peristiwa-peristiwa dahsyat luar biasa, mereka rajin bersekutu, mereka berdoa bersama, bergumul mencari kehendak Tuhan. Saat ini kita belajar dari firman Tuhan. Mari semakin dekat dengan Tuhan, bergumul bersama dalam doa seperti yang dilakukan oleh para murid. Pelajaran yang kedua, kita diajak untuk berdoa dengan pola seperti yang Yesus lakukan. Di dalam doa Yesus itu kita melihat ada dialog personal terkait dengan identitas diri dan relasi kepada Bapa. Juga ada dialog terkait dengan relasi antara Bapa, Yesus, dan para pengikut atau para murid pada saat itu. Oleh karena itu mari kita juga menjadikan doa kita sebagai dialog personal kita, pribadi kita dengan Tuhan. Juga dialog yang terkait dengan identitas diri kita, serta relasi kita dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita atau Tuhan titipkan kepada kita. Kadang-kadang terkait dengan identitas diri, siapa saya kemarin, siapa saya sekarang. Ada yang sudah menikah, kemarin belum menikah, sekarang sudah menikah. Ada yang kemarin anaknya baru 1, anaknya sekarang jadi 2. Kemarin belum punya cucu, sekarang punya cucu. Identitas kita berubah terus. Dan itu bisa kita dialogkan bersama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dengan identitas kita yang berubah itu? Mungkin anak-anakku yang masih kecil, yang tadinya TK menjadi kelas 1. Nanti hari ini tanggal 20 Mei, Juni, Juli, anak-anak sudah naik kelas. Ada perubahan identitas yang dimiliki. Semakin naik kelas, mestinya semakin pinter. Dan dialog itu yang kita bawa kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah kelas 4 SD. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah 17 tahun. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah punya anak dan sebagainya. Saudara-saudara, itulah yang saya maksudkan tadi ketika saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat bacaan kita di Injil Yohanes pasal 17. Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk berdoa, berdialog
dengan Sang Bapa, dengan Tuhan, tentang siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Tidak hanya itu aja, kita juga diajak untuk berdialog dengan Tuhan dalam relasi kita dengan yang lain. Ada segitiga di sana, Tuhan, kita, dan sesama kita. Dan ketika kita berdoa, kita mestinya tidak hanya meminta. Doa bukan deretan permintaan, tapi dialog dengan Tuhan. Bagaimana identitas kita di hadapan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana relasi kita dengan orang lain. Dan itu yang terus kita doakan dalam pergumulan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama diajak untuk sungguh-sungguh menghidupi doa itu. Apalagi kita punya banyak waktu bersama dalam keluarga. Di minggu Paskah yang ke-7 ini, minggu setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita mau menyongsong Hari Raya Pentakosta di minggu yang akan datang. Mari bersama-sama kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dalam keluarga, supaya kita bersama-sama dengan para murid dahulu. Ketika Tuhan Yesus baru saja meninggalkan mereka, kita menantikan kedatangan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus semakin menguatkan kita di tengah-tengah pandemi ini, sehingga hidup kita tetap bersukacita, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, jangan jemu-jemu untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalankan dan mengembangkan kehidupan doa kita. Karena doa adalah nafas hidup kita. Dengan demikian kita akan dimampukan mengejawantahkan hidup yang sesungguhnya. Karena nafas hidup dari Tuhan yang ada dalam diri kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi nafas hidup itu. Amin. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami akan nafas hidup yang harus kami hidupi, yaitu dekat dengan Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mampukan kami dan keluarga kami, juga gereja Tuhan, dalam menyongsong Hari Raya Pentakosta, kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami semakin bersekutu bersama dengan yang lain di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa mengingatkan dan mengasihi kami. Amin.